melakukan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Oh, hi. Nggak kenal maka tak sayang, sudah kenal kok menghilang. Just kidding, forever, underpass, fly off. Halo guys, selamat datang di channel YouTube kami. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang mazhab utilitarianisme. Di sini ada saya sendiri, Zelki Prananda Putra. Di samping saya ada Intan Lisaria, Saikin, Almadiana, Dini Ayu Siti Mariam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Zelki Prananda Putra. Saya mahasiswa Unpam. Saya akan menjelaskan tentang mazhab utilitarianisme. Terima kasih atas kesempatan berbicara tentang mazhab utilitarianisme dalam filsafat hukum hari ini. Ini adalah topik yang menarik, menelusuri bagaimana pandangan tentang kebahagiaan dan konsekuensi diterapkan dalam hukum dan mengapa konsep itu terus menjadi perdebatan di dunia filsafat hukum. Presentasi ini akan mencakup yang pertama, pengertian utilitarianisme dan konsep dasar. Yang kedua, pemikiran tokoh utama seperti Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Yang ketiga, prinsip dan penerapan utilitarianisme dalam hukum. Yang keempat, contoh penerapan di dunia nyata. Yang kelima, kelemahan konsep utilitarianisme dalam hukum. Yang keenam, ada kesimpulan. Definisi dan konsep dasar utilitarianisme. Apa itu utilitarianisme? Utilitarianisme adalah mazhab filsafat etika yang menilai baik atau buruknya suatu tindakan berdasarkan konsekuensinya. Prinsip dasarnya disebut the greatest happiness principle atau prinsip kebahagiaan terbesar yang menyatakan bahwa tindakan yang baik adalah yang menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang banyak. Dua aspek utama dari utilitarianisme. Yang pertama, ada konsekuensialisme. Menilai moralitas suatu tindakan berdasarkan hasil akhirnya, bukan pada niat atau aturan yang mendasarinya. Yang kedua, kesejahteraan atau kebahagiaan utilitarianisme berfokus pada kebahagiaan, kesejahteraan, atau mengurangi penderitaan sebagai tujuan utama. Dua bentuk utama utilitarianisme. Yang pertama, utilitarianisme tindakan. Menilai tiap tindakan satu persatu berdasarkan konsekuensi langsung yang dihasilkannya. Yang kedua, utilitarianisme aturan. Menilai tindakan berdasarkan aturan umum yang jika diikuti secara konsisten akan menghasilkan kebahagiaan terbesar. Tokoh utama dalam utilitarianisme. Yang pertama ada Jeremy Bentham. Bentham adalah tokoh pertama yang mengembangkan teori utilitarianisme modern. Ia percaya bahwa manusia mengejar kesenangan dan menghindari rasa sakit yang menurutnya adalah dasar dari semua tindakan manusia. Bentham merumuskan konsep kalkulus hedonis, sebuah metode untuk menghitung kebahagiaan atau penderitaan yang dihasilkan dari suatu tindakan berdasarkan beberapa aspek seperti intensitas, durasi, kepastian, dan cakupan. Baginya, hukum yang ideal adalah yang mengarah pada the greatest happiness for the greatest number, atau kebahagiaan terbesar untuk jumlah terbanyak. Contoh pandangan Bentham dalam hukum. Yang pertama, kebijakan kriminal. Hukuman yang efektif harus mencegah kejahatan dan melindungi kesejahteraan sosial, bukan semata-mata pembalasan. Kebijakan ekonomi. Kebijakan pemerintah harus berfokus pada manfaat sosial seperti pemerataan kesejahteraan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya. Terima kasih. A few moments later. Contoh penerapan utilitas ini dalam hukum, yang pertama ada hukuman mati. Dalam perspektif utilitas hukuman mati dapat diterima jika terbukti dapat mencegah kejahatan berat dan memberikan rasa aman bagi masyarakat. Namun ini juga kontroversial karena hak hidup merupakan hal mendasar.
Lalu yang kedua, ada pengaturan pajak progresif. Pajak progresif di mana orang kaya dikenakan pajak lebih tinggi dapat dianggap sah dari perspektif utilitas ini. Hasil pajak ini nanti digunakan untuk menandai pelayanan publik, pendidikan, kesehatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Lalu untuk yang ketiga, ada hukum lingkungan. Aturan yang memang membatasi polusi dianggap penting dari sudut pandang utilitas ini karena manfaatnya untuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat lebih besar daripada biaya bagi perusahaan, dan tujuan akhirnya ini adalah menjaga lingkungan yang sehat untuk banyak orang. Lalu untuk yang keempat, untuk selanjutnya ini akan dijelaskan oleh rekan saya kembali dengan Mbak Iin. Hai, saya Ine Sophia. Saya lanjut rekan saya tadi ini 4. Saya mau menjelaskan hak perlindungan konsumen. Kebijakan yang melindungi konsumen dari produk berbahaya dianggap penting karena dapat mengurangi resiko bagi kesehatan masyarakat dan meningkatkan rasa aman. Kritik terhadap utilitarianisme dalam filsafat hukum. Utility dalam filsafat hukum memiliki beberapa kelemahan atau kritik antara lain. 1. Pengabaian hak individu. Utility bisa mengorbankan hak individu demi kepentingan masyarakat. Misalnya, sebuah kebijakan melanggar hak minoritas tetapi menguntungkan mayoritas. Utility sendiri mungkin membenarkannya. Kedua, kesulitan mengukur kebahagiaan dan konsekuensi. Kebahagiaan adalah hal yang sangat subjektif dan sulit diukur secara objektif. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa suatu kebijakan membawa kebahagiaan terbesar dan bagaimana kita bisa memprediksi semua konsekuensinya. Ketiga, produk antara nilai moral dan manfaat. Kadang ada yang paling bermanfaat untuk masyarakat tidak selalu sesuai dengan nilai moral tertentu. Misalnya, melakukan eksperimen medis pada tahanan bisa dianggap meningkatkan pengetahuan medis bagi masyarakat, tapi secara moral sangat dipertanyakan. 4. Problem manipulasi dan ketidakpastian hasil. Utility membuka peluang manipulasi di mana konsekuensi jangka pendek dikejar tanpa mempertimbangkan dan dampak jangka panjang yang merugikan. Kedua, teori hak asasi menekankan pada perlindungan hak individual yang kadang tidak sejalan dengan utility sendiri, yang lebih berfokus pada keseluruhan. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. A few moments later. Utilitarisme memberikan pengaruh terhadap konstitusi dan hukum di Indonesia, kebijakan-kebijakan negara yang menempatkan kemasalahan atau kesejahteraan bersama merupakan resonansi dari utilitarisme, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, yang menginginkan kebahagiaan bersama sebagai tujuan akhir dari hukum. Nah, oleh karena itu, pemerintah harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Di antara lain, yaitu negara harus memastikan bahwa rakyatnya dapat hidup sejahtera dengan diciptakannya lapangan kerja dan upah yang layak. Salah satu contohnya, pemerintah bersama DPR telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Tujuan undang-undang tersebut ini salah satunya yaitu membuka arus investasi sehingga potensi ekonomi dapat dimaksimalkan dan efek dominonya menyerap
banyak lapangan kerja untuk rakyat. Nah, untuk kedua, to provide abundance untuk memberikan makanan yang berlimpah. Negara menyusun strategi kebijakan ekonomi baik dalam skala makro maupun skala mikro yang menghubungkan rakyatnya. Politik perdagangan ekonomi harus bisa membawa keuntungan bagi Indonesia. Apalagi di saat krisis ekonomi, maka kebutuhan dasar harus dipenuhi oleh negara. Yang ketiga, to provide security untuk memberikan perlindungan. Negara memberikan skema perlindungan hukum kepada rakyatnya berupa jaminan sosial. Sebagai contoh, program jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, dan jaminan sosial. Nah, yang diselenggarakan oleh BPJS ya, atau Badan Pengolahan Jaminan Sosial. Yang keempat, adanya to attain equality, di mana untuk mencapai persamaan, negara memastikan penegakan hukum yang tidak tebak pilih, imparsial dan netralitas kepada semua rakyatnya. Proses hukum tidak dapat diintervensi dan mesti dilaksanakan dengan mekanisme check and balance. Jika disandingkan dengan utilitarisme yang menginginkan kebahagiaan bersama, identik dengan konsep negara kesejahteraan welfare state. Nah, dalam literatur ilmu negara, menurut Kamus Online, Merriam-Webster Dictionary, kata welfare diartikan sebagai the state of being happy, healthy, or successful. Kata welfare mengandung beberapa makna, yakni keadaan bahagia, sehat, atau sukses. Selanjutnya, konsep welfare state sendiri dapat ditemui dalam pembukaan Undang-Undang 1945, di mana founding father Indonesia menggunakan istilah yang dekat dengan kesejahteraan, yaitu kata adil dan makmur dan kesejahteraan umum, sebagaimana tertuang dalam alinea kedua dan keempat Undang-Undang 1945. Nah, utilitarianisme jika dibandingkan dengan konsep welfare state itu dapat ditelusuri dalam Konstitusi Undang-Undang 1945. Pasalnya yaitu 33 ayat 3 Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa bumi, air, kekayaan, dan alam yang terkandung dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kalimat dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat merupakan kata kunci bahwa setiap kekayaan sumber daya alam yang bernilai ekonomi sudah seharusnya dan sepatutnya dipergunakan untuk seluruh rakyat Indonesia, bukan dinikmati oleh golongan atau kelompok tertentu, kelompok terafiliasi, penguasa, atau golongan yang kuat secara ekonomi. Untuk konstitusi seperti ini sama dengan esensi utilitarisme yang menentang privilege hanya dinikmati oleh kaum elit atau diklat saja, tetapi harus dinikmati oleh banyak orang. Semua sumber daya ekonomi harus bisa dirasakan oleh rakyat, sehingga menjadikan rakyat Indonesia sejahtera, bahagia. Tidak boleh ada monopoli dan praktik-praktik bisnis curang sebagaimana larangan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Nah, untuk tujuan dari undang-undang tersebut ini adalah untuk membentuk mekanisme pasar yang wajar dan efisien pada pertumbuhan ekonomi dan memberikan konsep yang sama untuk berusaha bagi setiap warga negara Indonesia sehingga tercapai kemakmuran bersama berdasarkan demokrasi ekonomi. Jeremy Bentham dilahirkan di London pada tahun 1748. Ia hidup selama masa perubahan sosial politik dan ekonomi yang masif, juga mengikuti terjadinya revolusi Prancis dan Amerika yang membuat Bentham bangkit. Dengan teorinya, ia banyak diilhami oleh David Hume, di mana ajarannya bahwa sesuatu yang berguna akan memberikan kebahagiaan. Menurut Bentham, kebahagiaan hakikatnya adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. Dapat kita lihat, undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai
sebagai undang-undang yang baik. Terlebih lagi, Betam berpendapat bahwa keberadaan negara dan hukum semata-mata sebagai alat untuk mencapai manfaat yang hakiki. Kemudian Betam menyampaikan pentingnya sejarah filsafat hukum yang menghubungkan dasar pemikiran filsafat dengan dalil hukum praktis yang meletakkan individualisme atas dasar materialistis, baru menghubungkan hak-hak individu yang menempatkan di bawah kebahagiaan sejumlah besar individu dengan tuntutan yang sama yang hidup di dalam masyarakat. Kemudian mengarahkan tujuan hukum pada tujuan sosial praktis, bukan pada dalil yang abstrak, dan meletakkan dasar hukum yang kecenderungannya relativitas baru dalam ilmu hukum yang di kemudian hari disebut ilmu hukum sosiologis. Untuk mencapai kemanfaatan, yaitu kebahagiaan. Mayoritas masyarakat pada ajaran Betam yang sifatnya individualis ini tetap memperhatikan kepentingan masyarakat agar kepentingan individu yang satu dengan individu yang lain itu tidak bertabrakan, maka harus dibatasi hingga tidak terjadinya homo homini lupus. Menurut Betam, agar setiap individu memiliki sikap simpati kepada individu lain sehingga tercipta kebahagiaan di dalam masyarakat akan terwujud, Betam menyebutkan the aim of the law is the great happiness number. Yuk. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditambahkan atau berdiskusi, boleh komen di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa subscribe.